Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur kepada Allah, kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan kepada semua orang tentang apa yang kita lihat, rasakan, dan alami bersama Tuhan. Namun seringkali tanpa sadar kita lupa atau karena banyaknya beban pergumulan, sehingga sebagai saksi justru kita tidak memberitakannya dengan tuntas, malah terlena dengan rutinitas dan kebutuhan hidup di bumi ini. Tidak sempat, sibuk, banyak urusan pekerjaan, urusan keluarga, dan urusan-urusan lainnya menjadikan kita tidak bersedia menjadi saksinya. Lalu kapan sebenarnya saat yang tepat untuk menjadi saksi tentang Yesus? Ada yang mengatakan, nanti bila saat menguntungkan. Sudah sejahtera, sedang berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melalui kisah Paulus, kita diingatkan ternyata menjadi saksi Tuhan bukan hanya di saat menyenangkan, namun justru di saat yang tidak menyenangkan. Paulus dimusuhi, ditolak oleh orang-orang Yahudi karena memberitakan Injil. Namun justru saat itulah saat yang tepat bagi Paulus untuk memberi kesaksian perjumpaannya dengan Yesus. Penolakan yang terjadi justru menjadi peluang bagi Paulus untuk menceritakan pertobatan dan perjumpaannya bersama Yesus. Saudara yang terkasih, menjadi saksi Tuhan bukan menunggu nanti, bukan nanti di saat menyenangkan, melainkan menjadi saksi Tuhan adalah sekarang, hari ini. Lalu apa yang bisa kita saksikan sekarang ini? Ternyata yang kita saksikan bukan muluk-muluk, bukan dibuat-buat. Yang kita saksikan apa adanya kehidupan kita hari ini, yaitu tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar bersama Tuhan. Dengan kata lain, kesaksian kita bukan kesaksian pengalaman orang lain, bukan pula karena kata orang lain, melainkan perjumpaan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Saudara, benar pengalaman kita pastilah berbeda-beda. Khususnya di masa pandemi ini, sebagian orang diberi kelebihan materi untuk bisa bekerja di rumah saja. Namun tidak sedikit keluarga yang terseok-seok dengan segala kesulitan untuk bertahan hidup bila hanya di rumah saja. Firman Tuhan pagi ini, kehidupan kita hari ini itulah yang menjadi kesaksian kita. Tidak boleh marah bagi mereka yang harus keluar rumah, harus bepergian, harus bekerja. Dan kita tidak boleh iri juga dengan mereka yang bersenang-senang bila hanya di rumah saja. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh menghakimi perjumpaan orang dengan Tuhan. Masing-masing kita memiliki perjumpaan yang berbeda. Bila masih di dalam berkelimpahan, ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang memohon bantuan. Sebaliknya, bila kita yang masih mengalami kesulitan di masa yang sulit ini, ceritakan juga tentang Yesus kepada semua orang melalui kehidupan kita yang tidak jatuh ke dalam dosa. Yang terpenting diberi kecukupan, sukacita, dan kesehatan. Sekali lagi, mari kita menjadi saksi. Masing-masing kita mengingat tentang perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Jadilah saksi Tuhan melalui profesi kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kehidupan,
Kami sungguh bersyukur hari yang baru kembali Tuhan anugerahkan seperti hari-hari sebelumnya. Nafas kehidupan, pengharapan yang baru karena firman-Mu. Dan yang terpenting perjumpaan kami dengan Tuhan, itulah rasa syukur kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa sekecil apapun Tuhan perjumpaan kami bersama Engkau. Kami sungguh bersyukur sebab Engkau memanggil kami, orang yang kecil ini, untuk menceritakan tentang Tuhan yang Maha Besar melalui pekerjaan kami masing-masing. Profesi di mana kami Tuhan tempatkan, itulah yang menjadi kesaksian kami tentang Tuhan yang kami lihat dan yang kami dengar. Jagai kami Tuhan, sehingga perjumpaan kami dengan orang-orang lain, mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat merasakan perjumpaan dengan Tuhan dalam satu hari ini. Sampai bertemu di dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.